Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Purasari dari kelas 11 Salaboga 3, nomor absen 10 dari SMK Negeri 25 Jam. Di sini saya akan membahas novel tentang produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu bab 9 perencanaan produksi massal. Mari kita simak. A. Memahami perencanaan produksi massal. Produksi massal menjadi metode produksi barang dalam jumlah besar dengan biaya rendah pada setiap unitnya. Dengan adanya produksi massal, membuat produk memiliki harga jual yang rendah tetapi berkualitas. Kegiatan produksi massal mengacu standar International Parts atau peralatan yang dapat digunakan untuk memproduksi barang yang sama. Tahap awal yang harus dilakukan sebelum melakukan produksi massal adalah melakukan perencanaan. Perencanaan tersebut meliputi produk yang akan diproduksi dan berapa banyak produk tersebut akan produksi oleh perusahaan dalam satu periode. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan perencanaan produksi massal yaitu optimasi produksi, bertujuan mencapai biaya produksi terendah. Perencanaan produksi dilakukan dengan cara mengorganisasikan sumber daya yang meliputi bahan baku, tenaga kerja, serta mesin dan peralatan lainnya. Berdasarkan cakupan jangka waktunya, perencanaan produksi dibedakan menjadi perencanaan produksi jangka pendek dan jangka panjang. Produksi jangka pendek dan jangka panjang. 1. Perencanaan produksi jangka pendek menentukan kegiatan produksi yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, bertujuan mengatur penggunaan tenaga kerja, tersedianya bahan, dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan. 2. Perencanaan produksi jangka panjang menentukan tingkat kegiatan produksi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Perencanaan tersebut bertujuan mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin, ekspansi pabrik, dan mengembangkan produk. Pada usaha jasa boga, perencanaan produksi lebih menitikberatkan pada perencanaan produksi jangka pendek. Hal ini karena wirausahawan bidang jasa boga mempertahankan minat konsumen terhadap makanan khas daerah dengan tampilan yang menarik. Perencanaan produksi juga memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Memastikan rencana penjualan dan rencana produksi konsisten dalam menjalankan rencana strategis perusahaan. 2. Mengukur performa proses perencanaan produksi. 3. Memastikan kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. 4. Melakukan monitoring terhadap hasil produksi secara aktual dan membuat penyesuaian. 5. Mengelola persediaan produk jadi agar mencapai target produksi dan strategis. 6. Menginstruksikan penyusunan dan pelaksanaan jadwal produksi. Tujuan perencanaan produksi. 1. Memprediksi permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk, menentukan jumlah pemesanan bahan baku dan komponen secara ekonomi serta terpadu. 2. Menentukan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pesanan, dan memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat serta membuat jadwal produksi, penugasan, dan pembahasan mesin serta tenaga kerja secara rinci sesuai dengan kapasitas dan fluktuasi permintaan. Perencanaan produksi massal juga memiliki karakteristik perencanaan produksi yang baik yaitu 1. Kata-kata yang digunakan sederhana, jelas, dan mudah dipahami. 2. Fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan. 3. Stabil sehingga terdapat pertimbangan apabila terdapat perubahan rencana. 4. Berimbang agar pengatur waktu dan faktor produksi seimbang dengan kebutuhan. 5. Mencakup segala tindakan yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan. B. Menyusun perencanaan produksi massal. 1. Proyeksi penjualan. Ramalan penjualan berisi pernyataan atau penilaian
mengenai kondisi penjualan di masa depan. Hasil ramalan penjualan bersifat tafsiran yang memproyeksikan permintaan konsumen potensial baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ramalan penjualan dapat dimungkinkan tidak sesuai dengan rencana. Bagi perusahaan, ramalan penjualan membuat perusahaan dapat mengambil keputusan secara pasti. 2. Penentuan jadwal. Penjadwalan dimaksudkan untuk menentukan alokasi sumber daya alam, sumber daya manusia, mesin, pembelian bahan baku, dan perencanaan produksi. Dengan penjadwalan yang baik, perusahaan dapat meminimalisasi waktu serta biaya produksi, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan. Penjadwalan memiliki beberapa tujuan, yaitu A. Meningkatkan penggunaan sumber daya sehingga dapat mengefisienkan waktu dengan baik. Waktu tunggu menjadi berkurang dan produktivitas dapat meningkat. B. Mengurangi persediaan barang setengah jadi atau pekerjaan yang berada. C. Meminimalisasi biaya keterlambatan. D. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kapasitas pabrik dan kepastian produksi. Penjadwalan dikatakan berhasil jika memenuhi kriteria, yaitu rata-rata waktu alir, total waktu proses yang dibutuhkan, rata-rata keterlambatan, jumlah pekerjaan yang terlambat, mesin yang tidak beroperasi, dan jumlah persediaan. Secara umum, teknik penjadwalan produksi terbagi menjadi dua, yaitu teknik penjadwalan produksi maju dan teknik penjadwalan produksi mundur. Teknik penjadwalan produksi maju dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu waktu produksi dan jadwal waktu ke depan pada setiap unit produksi. Berdasarkan jenisnya, mesin diklasifikasi menjadi dua, yaitu A. Mesin yang bersifat umum adalah mesin yang biasa digunakan untuk mengerjakan pembuatan suatu produk atau mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. B. Mesin yang bersifat khusus adalah mesin yang penggunaannya dikhususkan untuk membuat atau mengerjakan suatu pekerjaan tertentu atau beberapa pekerjaan yang sama. Kesalahan dalam mengoperasikan dapat berakibat fatal rusak mesin. Lebih berbahaya lagi, dapat mengancam keselamatan manusia. 4. Melakukan pengadaan material produksi dilakukan dalam model persediaan terbatas. Model ini menentukan besarnya batas minimal dan batas maksimal dari persediaan bahan baku perusahaan. Penghitungan persediaan bahan dapat dilakukan setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan bergantung pada kebutuhan masing-masing perusahaan. Berdasarkan jenisnya, bahan dibedakan bagi dua, yaitu bahan baku merujuk pada kebutuhan input yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Bahan baku dapat berwujud bahan mentah atau sumber daya alam bagi industri yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemilihan distributor dalam pengadaan bahan produksi sebaiknya dipilih yang sudah berpengalaman dengan harga yang murah. Dalam hal ini, jika tidak menggunakan jasa distributor, pengadaan barang dapat dilakukan dengan mendatangi langsung petani atau perusahaan yang memproduksi bahan. Pada usaha jasa boga, penanganan bahan produksi sebaiknya dipilih orang yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyimpan bahan. Hal ini dilakukan karena jasa boga banyak menggunakan bahan-bahan makanan yang relatif mudah rusak dan mudah tercemar. 5. Melakukan pembagian pekerjaan. Pembagian kerja dimaksudkan untuk menyeimbangkan tugas dan beban kerja agar sesuai dengan porsi masing-masing. Tahapan-tahapan dalam pembagian kerja. 1. Merinci pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. B. Membagi pekerjaan untuk memudahkan dan menyeimbangkan beban kerja masing-masing pegawai. C.
Memisahkan pekerjaan berkaitan dengan mengelompokkan pegawai yang memiliki tugas saling berkaitan. D. Mengordinasikan pekerjaan yang bertujuan menghindari kesalahan produksi karena adanya kesalahpahaman sehingga tidak terjadi konflik yang dapat mengakibatkan kerugian perusahaan. E. Memonitor dan mengorganisasikan menjadi tahapan akhir dalam kaitan dengan mengawasi dan menilai pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Pengertian produksi massal untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan memiliki standarisasi tentunya memerlukan sebuah perencanaan proses produksi. Sebuah perencanaan setidaknya melalui berbagai aktivitas yang berlangsung dari proses input, pemrosesan, sampai dengan menghasilkan produk serta pengujian produk yang telah diproduksi. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti mengikuti, sertakan atau melibatkan banyak orang, sehingga produk massal dapat diartikan sebagai kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan bentuk sebelumnya. Produksi massal adalah istilah yang digunakan untuk sebuah kegiatan memproduksi barang terstandarisasi dalam jumlah banyak dan untuk waktu yang berkelanjutan atau terus-menerus. Proses produksi dilakukan secara berulang dan dibagi menjadi beberapa segmen sehingga waktu pengerjaan lebih cepat. Perencanaan produksi massal juga memiliki aspek maksud pemasaran, yaitu A. Target pasar, yang merupakan kunci penting untuk diperhatikan. Sudah menjadi kelaziman bahwa usaha catering bekerja berdasarkan pesanan. Kegiatan produksi dimulai apabila pesanan telah diterima, maka tanpa pesanan, kegiatan produksi perusahaan catering tidak bekerja. Yang bekerja sepanjang tahun atau selama bisnis itu hidup adalah pemesanan, keuangan, dan administrasi. Target pasar adalah seluruh kalangan masyarakat yang ingin berefisien waktu dan tenaga bersaing kita dari perusahaan catering lainnya. B. Konsep pemasaran terdiri dari 4 elemen, yaitu price, place, dan promotion untuk produk, dan mesti mensurvei para pesaing Anda. Misalnya saja menentukan apa 10 menu terpopuler untuk catering. Untuk kali ini cukup sampai di sini ya guys. Semoga apa yang saya jelaskan di bab 9 ini tentang perencanaan produksi massal berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, Mardiana Putrasari dari kelas 11 Tata Boga 3. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Oh iya guys, ada yang lupa nih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.